peserta didik baru alias PPDB terus saja menuai masalah dan diyakini praktek kecurangan pada PPDB akan kembali berulang jika tidak ada perubahan pada sistem. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI meminta pemerintah memantau ketat rangkaian PPDB 2024 agar berbagai kecurangan dalam PPDB seperti tahun lalu tidak lagi terulang. Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah terhubung bersama kami melalui Zoom Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji. Selamat siang Mas Ubaid, apa kabar? Alhamdulillah baik, Baik. selamat siang. Iya, kita hari ini kembali membahas mengenai kecurangan PPDB. Sebelumnya bisa kembali Anda jabarkan kecurangan-kecurangan yang Anda soroti apa saja nih, Mas Ubaid? Yang Anda katakan terus Ya berulang. seperti pada tahun-tahun sebelumnya dan juga kembali ternyata terjadi di 2024 ya. Mulai dari awal itu dibuka soal sistem yang ngadat, yang error itu juga kembali lagi di 2024 gitu kan. Kemudian ada manipulasi KK, kemudian jual beli kursi, kemudian titipan orang dalam dan seterusnya. Itu kenapa kemudian di 2024 ini kembali terjadi. Kemudian juga ada protes masyarakat ya, khususnya di DKI Jakarta yang masih menggunakan usia. Itu juga meresahkan sebagian masyarakat karena hanya gara-gara kurang berapa bulan usianya itu mereka tidak bisa mendapatkan bangku di sekolah negeri gitu. Nah, itu bagian dari keresahan-keresahan yang dirasakan oleh masyarakat sehingga mereka merasa terdiskriminasi oleh sistem yang hari ini diterapkan oleh pemerintah. Bagaimana Anda melihat dari perbaikan yang dilakukan pemerintah? Apakah memang tidak ada dari yang Anda sebutkan ini seperti sistem error, manipulasi KK, jual beli kursi, titipan ordal begitu ya, sampai dengan kekurangan usia beberapa bulan ini sudah ada progres tidak yang dilakukan pemerintah? Ternyata saya pikir 2024 ini ada sistem baru gitu kan, karena beberapa kecurangan-kecurangan ini kan sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Permendikbud terakhir itu kan nomor 1 2021, jadi 2021 terjadi kecurangan yang sama, 22 kemarin 23 dan 24 ini nggak ada perubahan sistem. Nah, kami menyayangkan apa yang sudah disuarakan oleh masyarakat, apa yang menjadi kendala masyarakat, banyak masyarakat yang merasa terdiskriminasi, tapi nyatanya pemerintah juga tidak bergeming ya, tidak ada perubahan sistem itu yang kami sayangkan. Kenapa tidak dibuat sistem yang berkeadilan, yang inklusif, yang semua mendapatkan jaminan yang sama untuk bisa mendapatkan haknya, memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Baik, berarti dari tahun 2021 kemudian kemarin sampai 2023 dan sekarang 2024 tidak ada progres yang dilakukan untuk meminimalisir kecurangan ini begitu. Lalu bagaimana saran dari Anda? Apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah? Jadi kan sudah nggak ada perdebatan ya di kalangan para expert, ya, para ahli dalam dunia pendidikan, bahwa pendidikan ya, khususnya wajib belajar 12 tahun ya, itu adalah barang publik atau disebut sebagai public goods. Nah, ketika pendidikan itu menjadi barang publik dan dilindungi oleh Undang-Undang 45 pasal 31, seluruh rakyat Indonesia, semua anak Indonesia itu punya hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Karena itu jangan ada satupun ya anak Indonesia yang usia sekolah itu ketinggalan. No one left behind dalam konteks layanan pendidikan ini. Lah, Jadi apa yang salah, sayangnya Pak ya, Subaid? ironisnya justru kenapa pemerintah tidak menciptakan sebuah sistem yang untuk memastikan itu tidak ada satupun anak-anak Indonesia ini yang ketinggalan, nggak sekolah gitu ya. Tapi pemerintah justru membuat sistem di mana sistem itu menyuruh masyarakat untuk sikut-sikutan, untuk rebutan kursi saat PPDB. Padahal datanya kan sudah jelas nih, anak usia SD di Jakarta itu berapa, anak usia SMP
di Bogor itu berapa, itu datanya sudah ada semua di pemerintah, itu ada nomor induk siswa, ada data kependudukan, itu ada semua gitu. Nah, mestinya pemerintah menyediakan bangku sekolah sejumlah anak-anak Indonesia yang mau lanjut sekolah, yang baru mau masuk daftar SD, itu disediakan gitu. Jangan kemudian, Mas Ubaid, artinya Anda menyoroti terkait kurangnya bangku begitu ya? iya, karena kurangnya bangku. Jadi yang mau sekolah 1.000 misalnya kan, di suatu daerah itu, tapi bangkunya cuma ada 300. Itu kan berarti pemerintah secara nggak langsung memaksa, menyuruh ya orang tua itu untuk sikut-sikutan dengan orang tua yang lain untuk mendapatkan kursi. Nah, dalam konteks layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, nggak boleh ada kompetisi untuk mendapatkan pendidikan itu. Baik, Karena semua anak Indonesia dijamin oleh undang-undang mendapatkan layanan pendidikan yang sama. baik. Mas Ubaid, ada juga yang memperkirakan atau menyebut bahwa kecurangan PBB ini diperkirakan karena ada sekolah-sekolah tertentu yang difavoritkan gitu tanda kutip dibandingkan sekolah-sekolah lainnya. Apakah upaya untuk menyamaratakan kualitas favorit atau sekolah unggulan ini begitu sulit untuk dilakukan? Bagaimana pandangan Anda terkait ini? Nah, kita juga tidak melihat kenapa terjadi favoritisme baru gitu ya. Pemerintah sudah declare sejak tahun 2017 ya, sejak eranya Mendikbud Pak Muhadjir Effendi, itu yang digunakan adalah sistem zonasi. Bahkan zonasinya itu 90%. Nah, ketika zonasi itu 90%, kemudian sekarang kurangi jadi 70, dikurangi lagi menjadi 50%, maka semakin membingungkan masyarakat. Ini sistemnya sistem apa gitu. Kalau zonasi itu kan mengukur jarak gitu kan. Tetapi masyarakat pasti nggak mau ketika tidak ada pemerataan mutu gitu. Lah, zonasi tanpa ada pemerataan mutu, tanpa ada ketersediaan bangku sekolah, itu sama dengan zong gitu. Jadi Hmm. masyarakat dipaksa untuk sekolah di sekolah yang dekat rumahnya, tapi kualitasnya buruk. Sementara orang tua itu pasti mencarikan yang terbaik buat anaknya. Gitu. Orang tua juga nggak mau dong menyekolahkan di sekolah yang dekat rumahnya, yang gurunya misalnya jarang datang gitu kan. Kalau nggak ada pelajaran di sekolah, anaknya main di luar, padahal itu jam sekolah, fasilitasnya buruk, lapangan aja nggak punya dan seterusnya gitu ya. Sarannya sangat minim sekali gitu. Karena semua orang tua menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya gitu. Artinya, Tetapi layanan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah ternyata mutunya timpang gitu. art- Belum ada mhm. pemerataan mutu gitu. Artinya Apalagi sikut-sikutan ditambah ini dengan akan terus saat ini dilakukan ya? misalnya di satu sisi, iya, di satu sisi pemerintah menyuruh sekolahlah kalian di sekolah yang jaraknya dekat dengan rumah Anda. Sistemnya zonasi. Tetapi ada favoritisme baru gitu ya. Misalnya, oh ini sekolah penggerak, ini sekolah bukan penggerak, ini sekolah tidak bergerak-gerak. Itu ada di apa namanya stigma masyarakat gitu ya. Gitu. Sehingga masyarakat lebih memilih ke sekolah yang favorit, ini didampingi oleh Kemendikbud, sekolahnya masuk sekolah penggerak, guru-gurunya penggerak banyak, itu lebih bagus daripada sekolah yang ikut sekolah penggerak aja enggak, gurunya enggak ada yang ikut program sekolah penggerak dan seterusnya. Jadi di satu sisi pemerintah menciptakan favoritisme baru, tetapi di sisi lain pemerintah menyuruh masyarakat untuk sekolah dimanapun saja berada. Artinya untuk menjadikan sekolah ini semuanya favorit tidak semudah itu. Berapa lama begitu prosesnya kalau dari pandangan Anda? Ya harus ada peta jalan yang jelas ya kan. Tahun ini itu apa yang dilakukan. Pemerataan akses sudah selesai atau belum. Kemudian bagaimana kita melakukan pemetaan ya terhadap kualitas sekolah. Kita sekarang ada yang namanya asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini memang mestinya digunakan untuk melakukan pemetaan sekolah. Artinya sekolah-sekolah yang mutunya sudah bagus itu tidak perlu diintervensi oleh pemerintah. Pemerintah wajib meningkatkan ya sekolah-sekolah ini yang mutunya masih kurang ya, grade-nya masih di bawah, itu perlu diangkat gitu. Karena itu maka pemetaan sekolah ini harus berdasarkan zonasi juga gitu kan. Jadi zonasi itu merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk satu pemerataan akses, yang kedua adalah pemerataan mutu gitu. Nah, soal sampai kapan
karena ini adalah bagian dari kewenangan pusat dan juga roadmap yang ada di pemerintahan daerah, maka kita bisa menyesuaikan kondisi sekolah-sekolah kualitasnya itu yang ada di daerah itu. Artinya kalau daerah itu yang kualitasnya sudah bagus, yang tidak merata kualitasnya hanya beberapa sekolah saja, itu lebih cepat daripada sekolah-sekolah yang di luar Jawa misalnya, itu yang terjadi itu adalah bukan kekurangan bangku sekolah gitu kan, bukan kekurangan kursi, sekolahnya aja nggak ada. Kalaupun ada sekolahnya, gurunya nggak ada. Lah, untuk daerah-daerah yang challenge-nya lebih besar, saya pikir ini butuh waktu dan juga dana yang lebih besar juga. Tetapi harus ada peta jalan dari pemerintah pusat yang menuju ke sana. Kapan kita bisa melakukan pemerataan akses, kapan pula kita bisa melakukan pemerataan kualitas di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Mas Ubaid Matraji. Kita semua tentu berharap bahwa pemerataan pendidikan ini bisa segera berjalan. Artinya juga tidak hanya stuck seperti Anda sebutkan tadi dari tahun-tahun, apalagi dengan penerimaan pendidikan peserta ini yang setiap tahun selalu menuai masalah. Terima kasih Mas Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI telah bergabung bersama kami. Selamat siang.